Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ke-29 kita membahas penutup dari surat Yasin. Dan sebelum kita membaca penutupnya, coba kita lihat dulu awalnya Yasin. Kemudian Allah bersumpah demi Quran yang penuh dengan hikmah. Setelah itu Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah termasuk utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau ada di jalan yang lurus, dan jalan lurus itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa lagi maha belas kasihan. Dan kemudian menugaskan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan peringatan kepada satu kaum, di mana kaum ini karena lama tidak tersentuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak tersentuh dengan hikmah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya hatinya keras. Namun di balik itu masih ada orang-orang yang mendengar ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita lihat setelah itu Allah menceritakan kisah masa lalu. Kemudian Allah mengungkapkan kekuasaannya baik di darat, di langit, di laut, dan itu diungkapkan dengan bahasa yang sangat mengagumkan. Namun ternyata manusia tetap ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada yang tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sepanjang perjalanan surat Yasin ini, kita melihat ada 4 model dalam kehidupan ini. Model yang pertama adalah orang-orang yang hidupnya lebih hidup, yang dipelopori oleh para rasul, para nabi, yang ditutup dengan Nabi Muhammad SAW, dan diikuti dengan umat Muhammad yang mau mengajarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Yang kedua adalah orang yang hatinya masih hidup karena tersentuh hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengikuti dakwah para nabi, para rasul, dan para penyeru. Kemudian yang ketiga adalah para penyeru kejahatan, orang-orang yang menentang dakwah para nabi dan para rasul. Biangnya adalah setan, baik dari jenis jin ataupun manusia. Dan yang model keempat adalah orang-orang yang hatinya belum tersentuh dengan hikmah dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di penghujung surat Yasin ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Seolah-olah Allah ingin menegaskan kepada mereka semuanya, wahai manusia semuanya, ingatlah Allah itu maha kuasa, dan kekuasaan Allah nggak dibatasi oleh apapun. Kalau Allah menghendaki sesuatu hanya dengan kun fayakun, jadilah sesuatu itu. Dan lihatlah kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah penutup surat Yasin ini memberikan pesan, wahai para penyuruh, wahai orang-orang yang mengembangkan kebaikan di muka bumi ini, orang yang hidupnya lebih hidup, jangan berhenti walau hanya sejenak, dan jangan surut walau hanya selangkah. Meski banyak yang menentang, mesti banyak yang menghalangi, mesti banyak yang mengganggu, tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan yang luar biasa. Kalau Allah menghendaki, kun fayakun. Dan kekuasaan Allah di langit dan di bumi besar, dan kalian semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kalian hanya menyampaikan, lakukan dengan sebaik mungkin. Hasilnya Allah mampu menjadikan orang yang hatinya sangat keras tiba-tiba tersentuh dengan apa yang kalian sampaikan, dan menjadi pendukung dakwah, bahkan pembela dakwah. Wahai orang-orang yang beriman, yang telah mengikuti jalan kebenaran, orang yang hatinya telah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetaplah bertahan di situ, tingkatkan keimanan kalian, dan berusahalah seperti orang-orang yang hidupnya lebih hidup, yaitu membuat legasi dalam kehidupan ini, warisan kebaikan yang diwariskan pada generasi berikutnya. Dan wahai para penentang kebaikan, wahai orang-orang yang suka mengganggu para penganjur kebaikan, ingatlah Allah punya kekuasaan yang luar biasa. Dengan kun fayakun, semuanya akan terjadi. Meskipun hari ini Anda dikdaya, hari ini Anda berkuasa, hari ini Anda kuat, hari ini Anda kaya, tapi lihat dalam sejarah, Firaun yang demikian berkuasa luar biasa, akhirnya
dengan mudah ditenggelamkan oleh Allah di dalam lautan. Qarun yang demikian kaya luar biasa akhirnya ditenggelamkan ke bumi. Haman yang punya teknologi luar biasa akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak mengambil peringatan, tidak mengambil pelajaran dari itu semuanya? Dan wahai orang-orang yang hatinya belum tersentuh hikmah wahyu, mendekatlah ke sumber-sumber wahyu, sumber-sumber kehidupan. Jangan malah mendekat kepada orang-orang yang menganjurkan kejahatan yang sesungguhnya hatinya telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita gunakan waktu ini, waktu yang kita nggak tahu sampai kapan akan bersama kita. Waktu yang boleh jadi tinggal menunggu detik-detik tenggelamnya. Karena itulah maka sadarlah dan dekatkan pada hal-hal yang baik, sumber-sumber kebaikan. Kalaupun kita membuka sosial media, bukalah yang kira-kira bisa menyadarkan kita tentang hakikat kehidupan. Bisa menyadarkan kepada kita bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah terus-menerus mengisi pikiran, mengisi hati kita dengan hal yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Toh pada akhirnya kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang benar-benar kembali mendapatkan tempat yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang hanya kembali dalam statusnya namun dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan sangat jauh karena di dasar neraka. Mudah-mudahan surat Yasin memberikan pelajaran kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hidupnya lebih hidup karena mengamalkan surat Yasin, mengajarkannya kepada orang lain, mewariskannya kepada generasi mendatang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.